Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang kamu nggak boleh lengah, ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di depan mata. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya kamu sedang berada di persimpangan hidup yang diam-diam membawa arah baru ke dalam perjalanan cintamu. Dari luar, semuanya mungkin terlihat tenang, tapi jauh di dalam, hatimu mulai merasakan gelombang kecil, perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang nggak biasa, sesuatu yang membuatmu harus lebih sadar, lebih jujur, dan lebih berani dalam mengenali sinyal yang sedang semesta kirimkan. Para leluhurmu yang selama ini memerhatikan perjalananmu dalam diam, mulai mengingatkan lewat perasaan-perasaan halus. Kamu nggak boleh lengah. Karena kalau kamu terlalu tenggelam dalam ketidakpastian atau kenyamanan yang stagnan, kamu bisa kehilangan momen besar yang akan membuka jalan baru dalam urusan hati. Mereka tahu bahwa hatimu sudah terlalu lama menunggu dan terlalu sering disakiti, sehingga kamu mulai belajar untuk lebih waspada. Tapi waspada yang berlebihan juga bisa membuatmu tertutup, dan itulah yang ingin mereka cegah. Mereka ingin kamu lebih hadir. Ada seseorang atau sebuah situasi yang akan segera hadir di hidupmu, membawa perubahan. Tapi perubahan ini nggak datang dengan teriakan. Dia datang dengan langkah pelan, seperti bisikan lembut yang hanya bisa terdengar oleh hati yang siap dan terbuka. Cinta yang dimaksudkan untukmu ini tidak datang dengan drama atau ledakan emosi. Justru sebaliknya, dia datang dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kehadiran yang konsisten, dan dalam bentuk tindakan kecil yang menunjukkan niat besar. Tapi sayangnya, kalau kamu masih memeluk erat masa lalu, baik karena rasa sakit, rasa kehilangan, atau kenangan yang belum bisa kamu lepaskan, kamu bisa gagal mengenalinya. Kamu bisa menganggap cinta itu terlalu biasa. Kamu bisa salah paham dan berpikir bahwa cinta sejati harus datang dengan kejutan besar atau pengakuan dramatis. Padahal, cinta sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, namun dalam tatapan mata yang jujur, dalam pesan singkat yang menenangkan, dalam kesabaran yang nggak perlu ditunjukkan dengan kata-kata. Kamu mungkin masih bertanya-tanya dalam hatimu, apakah cinta yang kamu cari itu memang benar-benar ada? Apakah seseorang akan datang dan menerima kamu dengan semua cerita hidupmu, dengan semua luka yang belum benar-benar sembuh, dengan semua sisi yang belum tentu bisa dimengerti oleh orang lain? Tapi justru di saat kamu mulai mempertanyakan itu semua, semesta menjawab dengan diam-diam, iya, akan ada seseorang yang datang. Tapi kamu harus belajar mengenali tanda-tandanya, karena dia tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Sosok ini mungkin bukan orang yang kamu duga. Bisa jadi dia bukan seseorang yang sering kamu perhatikan, atau bahkan kamu anggap hanya sebatas kenalan. Tapi di balik itu semua, dia membawa ketulusan dan keteguhan hati yang jarang kamu temui. Dia bukan hanya ingin mencintai kamu, tapi juga ingin memahami kamu. Dia bukan hanya tertarik pada apa yang tampak, tapi juga peduli pada apa yang tersembunyi. Dan yang lebih penting, dia nggak datang untuk memperbaiki kamu, karena dia tahu kamu nggak rusak. Dia datang untuk menemani kamu tumbuh. Tapi kamu hanya bisa merasakan itu kalau kamu cukup tenang untuk merasakannya, cukup sadar untuk tidak melewatkannya, dan cukup jujur pada diri sendiri, bahwa kamu memang masih ingin dicintai. Leluhurmu ingin kamu lebih memperhatikan sekitar. Karena sekarang bukan waktunya lagi kamu menghindar, menutup diri, atau membiarkan dirimu terlalu lama diam dalam ketidakpastian. Ada fase baru yang menanti. Tapi sebelum kamu bisa masuk ke fase itu, kamu harus membereskan beberapa hal di dalam diri kamu sendiri. Kamu perlu memberi izin pada dirimu untuk merasa bahagia lagi. Kamu perlu memberi ruang untuk orang lain masuk, tanpa takut bahwa mereka akan mengulang cerita buruk yang pernah kamu alami. Kamu perlu mulai percaya bahwa tidak semua orang akan menyakitimu. Dan bahkan jika suatu saat kamu disakiti lagi, kamu sudah jauh lebih kuat dari dulu. Kamu bisa menghadapinya dengan versi dirimu yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih siap.
Karena cinta bukan soal menghindari sakit, tapi soal berani hadir, walau ada kemungkinan kecewa. Orang ini yang sedang mendekat, mungkin awalnya akan membuatmu bingung. Dia datang tanpa janji manis, tanpa kata-kata yang membius, tanpa tindakan berlebihan. Tapi justru karena itu kamu bisa percaya. Karena apa yang dia tawarkan adalah kehadiran, bukan sekadar hiburan. Dia mungkin akan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dia mungkin akan memperhatikan hal-hal kecil dalam dirimu yang bahkan sering kamu abaikan. Dia mungkin tidak langsung bilang aku suka kamu, tapi kamu akan merasa bahwa dia selalu ada, tanpa pamrih, tanpa tekanan. Dan disitulah kamu akan merasa aman. Hubungan ini, kalau kamu berani menyambutnya, tidak akan membuat kamu terbang tinggi dan jatuh mendadak. Justru, hubungan ini akan pelan-pelan membangun fondasi yang kuat. Kamu akan belajar arti cinta yang lebih matang. Cinta yang tidak hanya soal perasaan hangat di dada, tapi juga soal tanggung jawab, soal saling menguatkan, dan soal membangun hidup bersama satu langkah demi satu langkah. Hubungan ini akan membantumu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu dipaksa berubah, tapi karena kamu merasa aman untuk berkembang. Tapi ingat, semua ini hanya bisa terjadi kalau kamu benar-benar membuka mata dan hatimu sekarang. Kalau kamu terus memikirkan, tapi bagaimana kalau dia bukan orangnya? Atau bagaimana kalau aku salah lagi? Kamu akan terus terjebak di lingkaran pertanyaan yang membuatmu berhenti bergerak. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh para leluhurmu. Kamu kehilangan sesuatu yang sudah begitu dekat, karena terlalu sibuk bertanya, terlalu takut mencoba. Karena kadang, keraguan yang terus-menerus bisa jadi penghalang paling besar untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya sudah menunggu. Mereka ingin kamu tahu bahwa tidak semua perubahan besar datang dengan tanda-tanda besar. Kadang, perubahan paling penting datang seperti angin lembut yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar hadir di momen sekarang. Jangan abaikan pesan-pesan kecil yang muncul dari dalam hatimu, mimpi-mimpi yang terasa nyata, atau firasat yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Semua itu bisa jadi cara semesta dan leluhurmu berkomunikasi denganmu. Mereka bicara lewat intuisi, lewat rasa, lewat perasaan hangat, yang tiba-tiba hadir saat kamu memikirkan seseorang. Mereka ingin kamu mulai mempercayai dirimu sendiri lagi. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk menyembuhkan, kekuatan untuk membuka hati, kekuatan untuk mengatakan aku siap pada kehidupan yang baru. Dan ketika kamu berkata itu, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri, maka seluruh alam akan mendukung langkahmu. Cinta akan datang bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk menemani perjalananmu. Kamu gak perlu mencari seseorang yang membuatmu merasa utuh, karena kamu sudah utuh. Tapi kamu bisa memilih seseorang yang membuat hidupmu lebih berwarna. Kamu sudah terlalu lama menunggu. Kamu sudah terlalu banyak belajar dari rasa sakit. Sekarang, kamu gak harus jadi sempurna untuk mencintai atau dicintai. Kamu hanya perlu jadi kamu yang jujur, karena yang akan datang ini bukan mencari kesempurnaan, tapi mencari kebenaran. Dan kalau kamu bisa memberikan itu, kamu akan mendapatkan cinta yang selama ini kamu harapkan, tapi dengan cara yang lebih nyata, lebih dewasa, dan lebih membahagiakan dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi jangan lengah, dengarkan bisikan hatimu. Perhatikan sekitar, buka mata. Karena cinta yang selama ini kamu cari, bisa jadi sudah sangat dekat, tepat di depanmu. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya, melangkah, dan menerima. Dalam setiap tarikan napasmu ada peluang baru. Dalam setiap keputusan kecilmu hari ini ada arah baru. Dan dalam setiap detik yang kamu jalani dengan penuh kesadaran, kamu sedang bergerak makin dekat pada cinta yang sudah ditulis untukmu sejak lama. Cinta yang tidak datang terburu-buru, tapi datang karena waktunya sudah tiba. Dan kamu hanya perlu siap menyambutnya.
Untuk ciri dia yang ingin masuk ke dalam hidupmu adalah seseorang yang sebenarnya sudah cukup lama memperhatikanmu dari kejauhan, tanpa membuat suara, tanpa memaksakan kehadirannya, tapi selalu ada di sekitar. Dia seperti langit senja yang datang perlahan, tidak buru-buru, tapi ketika kamu menyadari keindahannya, kamu hanya bisa terdiam dan bersyukur bahwa kamu cukup beruntung bisa menyaksikannya. Dia bukan seseorang yang mudah ditebak, bukan juga tipe yang langsung membuatmu jatuh cinta hanya dengan sekali pandang. Tapi justru dari keheningan dan ketenangannya, kamu merasa aman. Dia hadir tanpa banyak kata-kata besar, tanpa janji yang tinggi, tapi dari setiap tindakannya. Kamu bisa melihat bahwa dia serius, bahwa dia tidak bermain-main, bahwa dia ingin membangun sesuatu yang utuh, bukan hanya datang dan pergi seperti orang-orang sebelumnya. Dia adalah sosok yang bisa merasakan luka yang kamu simpan di balik senyummu. Dia tahu, meski kamu terlihat kuat, mandiri dan tegar, kamu juga menyimpan keraguan. Kamu pernah dikhianati. Kamu pernah ditinggalkan tanpa alasan. Kamu pernah berharap terlalu tinggi hanya untuk dijatuhkan tiba-tiba. Dan dari semua itu, dia tidak berusaha menjadi pahlawan. Dia tahu dia tidak bisa menghapus masa lalumu, tapi dia ingin menjadi seseorang yang membuatmu percaya bahwa masa depan bisa lebih lembut, bahwa cinta bisa lebih tenang, dan bahwa hubungan tidak harus penuh dengan rasa takut dan cemas. Ciri khususnya begitu terasa saat kamu sedang tidak ingin ditemani siapapun, tapi kehadirannya justru menjadi satu-satunya yang tidak mengganggumu. Dia seperti angin yang tahu kapan harus berhenti bertiup agar bunga-bunga tidak tumbang. Dia tahu cara mendengarkan tanpa menyela, tahu cara menenangkan tanpa berkata, dan tahu cara mencintai tanpa mengikat. Dia tidak membuatmu merasa dikendalikan. Sebaliknya, dia memberimu ruang untuk tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa merasa harus mengubah apapun hanya demi membuatnya bahagia. Dan justru karena itulah kamu perlahan merasa nyaman. Karena dia mencintaimu bukan karena apa yang bisa kamu berikan, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Kalau diperhatikan secara fisik, dia mungkin tidak selalu mencolok di tengah keramaian. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang memikat secara diam-diam. Cara dia berdiri dengan tenang, cara dia berbicara dengan nada yang lembut tapi mantap, cara dia memperhatikan orang lain tanpa berusaha menarik perhatian. Dia rapi, bersih, dan menghargai penampilan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Tatapannya dalam, seperti seseorang yang pernah melihat banyak hal dalam hidup, baik luka maupun keindahan, dan berhasil bertahan. Senyumnya bukan senyum yang dibuat-buat, tapi tulus. Dan saat dia tersenyum padamu, kamu merasa seolah-olah waktu melambat sebentar, hanya untukmu menyadari bahwa dunia tidak seburuk itu. Dari karakter, dia adalah seseorang yang sangat sabar. Dia tidak terburu-buru dalam menjalani hidup, karena dia tahu bahwa hal-hal yang paling berharga tidak datang dengan cepat. Dia percaya pada proses, percaya pada usaha, dan percaya bahwa cinta adalah kerja sama dua hati yang mau saling belajar dan bertumbuh. Dia sangat menghargai ketulusan dan kejujuran. Tidak suka drama, tidak suka manipulasi, dan sangat berhati-hati dalam memilih kepada siapa dia membuka hatinya. Tapi sekali dia memilihmu, dia akan setia. Dia tidak akan mudah berpaling hanya karena godaan sesaat. Dia tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu sedang tidak baik-baik saja. Dia tipe yang akan tetap menggenggam tanganmu, bahkan saat kamu merasa dunia sedang melawanmu. Dan dari semua itu, kamu akan merasa bahwa cinta yang dia tawarkan bukan cinta yang membakar dan kemudian menghilang, tapi cinta yang membungkusmu pelan-pelan dengan hangat, seperti selimut di malam yang dingin, seperti rumah di tengah badai. Cinta yang tidak membuatmu lelah, tapi justru membuatmu pulih. Bicara tentang kemungkinan zodiak, dia mungkin adalah seorang Taurus. Stabil, konsisten, dan tidak suka main-main. Sekali dia menjatuhkan hati, dia tidak akan pergi tanpa alasan. Atau dia bisa jadi seorang Virgo yang penuh perhatian, detail, dan mencintai lewat tindakan kecil yang tak banyak orang sadari. Dia juga bisa menjadi seorang Capricorn, yang mungkin terlihat kaku dan serius dari luar,
Tapi sebenarnya hanya ingin membangun masa depan bersama seseorang yang benar-benar dia percaya. Bisa juga dia adalah seorang Cancer, zodiak yang sangat menghargai kenyamanan dan ikatan emosional yang dalam. Atau mungkin dia seorang Pisces, sosok yang penuh empati, yang mencintai bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan jiwanya yang penuh kelembutan. Dan semua kehadiran ini bukan kebetulan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjaga diri, menutup hati, dan takut jatuh cinta lagi karena pengalaman pahit di masa lalu. Tapi semesta, lewat sinyal yang pelan-pelan muncul dalam hidupmu, sedang menunjukkan bahwa ada seseorang yang ingin masuk bukan untuk merusak pertahananmu, tapi untuk menjadi bagian dari proses penyembuhanmu. Dia tidak akan datang membawa keributan. Dia tidak akan membuatmu merasa kecil. Dia justru datang untuk membantumu melihat bahwa cinta bisa menjadi tempat yang aman. Dia akan menunjukkan bahwa hubungan tidak selalu tentang siapa yang lebih kuat, lebih dominan, atau lebih penting. Tapi tentang bagaimana dua hati bisa saling menerima kekurangan masing-masing, saling tumbuh dalam kepercayaan, dan saling menjaga tanpa harus selalu berbicara. Dalam diamnya, dia akan memelukmu. Dalam kesederhanaannya, dia akan membuatmu merasa berharga. Maka saat leluhurmu berkata, "Jangan lengah, itu bukan ancaman. Itu adalah panggilan untuk kamu lebih peka. Jangan terlalu sibuk dengan keraguan sampai kamu gagal melihat cinta yang lembut dan tenang sedang berdiri di depan matamu." Kadang, cinta sejati tidak datang dengan dentuman besar, tapi dengan langkah kecil yang terus mendekat. Hingga suatu hari kamu sadar, dia sudah ada di sisimu, dan tidak ada lagi rasa takut seperti dulu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.